والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hadhihi da'wata as-salatu warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan maklumat dari pengurus Takmir Masjid Darul Demak kepada para jamaah pada hari Jumat Kliwon tanggal 15 Desember 2023 masih bertepatan tanggal 2 Jumadil Akhir 1445 Hijriah sebagai berikut. Maklumat yang pertama, hadirlah pengajian umum dalam rangka haul agung Kanjeng Sultan Raden Abdul Fattah Al-Akbar Sayyidin Panotokomo ke-521 tahun 1445 Hijriah bertepatan tanggal tahun 2023 Masehi. Insyaallah besok pada hari Senin malam Selasa tanggal 25 Desember 2023 pukul 20 WIB sampai selesai, tempat di depan Masjid Agung Demak. Insyaallah akan dihadiri oleh satu Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya dari Pekalongan, dua Profesor Dr. Ghaji Syed Agil Sirah MA pengasuh Pondok Pesantren Nur Al-Sa'olah Jakarta, dan diiringi yaitu pembacaan Maulid Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Al-Habib Ali Zainal Abidin Asy-Syaf bersama majelis talim dan sholawat azaid dari Pekalongan. Kepada para jamaah bisa memberitahu atau menginformasikan kepada saudara dan tetangga, dan juga bisa mendoakan pada waktu peringatan Haul Kanjeng Sultan Raden Fattah di masjid atau di mushola setempat. Terima kasih. Selanjutnya dimohon para jamaah untuk bisa merapikan shaf atau barisan masing-masing agar lurus dan rapat. Bila kanan kiri shaf yang masih usung segera diisi, baik yang ada di serambi maupun yang ada di dalam masjid. Semuanya itu untuk kesempurnaan sholat jamaah kita bersama. Para jamaah yang sebelahnya ada kotak amal supaya bisa menggeser atau mengarahkan ke arah selatan secara estafet, jangan sampai kotak itu berhenti. Selanjutnya bagi para jamaah yang mohon supaya dimatikan atau tidak diaktifkan. Pada khotib menjemput jamaah haram berbicara. Sebagaimana sholat Jumat adalah Al-Mukarram Bapak Ghaji Muhammad Ismail Fahmi Al-Hafid, Khatib Al-Mukarram Bapak Dr. Andes Ghaji Abdul Zaini Warim Al-Ustad Waro Qawsi. Program sedekah beramal pada Jumat yang lalu sebesar 6 juta rupiah. Program tersebut digunakan untuk kemaslahatan dan perawatan Masjid Agung Demak. Semoga amal tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari pengurus Takmir Masjid Agung mengucapkan jaya Bukhari Ahsanal Jaya Jaya Kabira, amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi معاشر المسلمين وشرط المؤمنين رحمكم الله. روي عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا كنت لصاحبك يوم الجمعه انصت والامام يخطب فقد لغوت. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
اللهم قوم الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على معاند الدين رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Alhamdulillahil malikid dayyan. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ila marri zaman. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-munazzahu anil jismiyati wal jihati wal zamani wal makan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi kana khuluquhul Qur'an. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum bi nafsi bittaqwallahi al-manan. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun.
Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah, mengawali khutbah pada siang hari ini yang penuh dengan keberkahan, khatib berwasiat kepada kita semua untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senantiasa menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya dimanapun kita berada, agar kita bisa selamat dunia dan akhirat. Amin. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah, saat kita duduk bersimpuh di tempat mulia ini, bisa menikmati lezatnya ibadah. Saudara-saudara kita di Palestina menderita setelah digempur udara Israel. Ribuan kaum muslimin kehilangan tempat tinggal. Mereka tidur beratapan langit dan di lantai pasir. Kekurangan bahan makan. Ribuan orang mati syahid dan ribuan terluka. Saat ini penduduk Gaza sudah mulai kehabisan makanan, kehabisan air, kehabisan obat-obatan dan lainnya akibat blokade total oleh Bani Israel. Tergetarlah hati kita melihat penderitaan mereka, atau kita tidak peduli dengan nasib mereka dengan mengatakan bahwa Palestina bukan urusan kita umat Islam. Saudara-saudara, ketahuilah Palestina adalah negara yang tidak bisa dipisahkan dengan umat Islam. Rasulullah selalu memberikan pujian pada negeri Syam yang di dalamnya ada Palestina. Maka ada 9 alasan kita harus mencintai dan membela Palestina. Yang pertama, di sana ada masjid namanya Masjidil Aqsa, masjid tertua di dunia setelah Masjidil Haram Mekah, yang dibangun pertama kali oleh Nabi Adam alaihissalam 40 tahun setelah beliau membangun Masjidil Haram. Alasan yang kedua, Masjidil Aqsa yang berada di kota Baitul Maqdis pernah menjadi kiblat sholat selama 17 bulan setelah Rasulullah berhijrah dari Mekah ke Madinah. Alasan yang ketiga, Masjidil Aqsa yang berada di kota Baitul Maqdis, Palestina adalah titik akhir perjalanan Isra dan titik awal perjalanan Mi'raj. Di sanalah baginda kita Nabi Muhammad melakukan sholat berjamaah, mengimami nabi-nabi dan rasul, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Musa alaihissalam. Alasan yang keempat, Palestina adalah negara para nabi dan para rasul. Banyak sekali para nabi dan para rasul dilahirkan di Palestina yang pernah tinggal di sana. Di antaranya adalah Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Lut, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi Isa. Semua bertinggal atau dilahirkan di tanah Palestina. Alasan kelima, di sana tempat dikumpulkan seluruh manusia menjelang hari kiamat besok yang masih hidup kala itu. Alasan yang keenam, di sana Dajjal laknatullah akan terbunuh di tangan Nabi Isa alaihissalam. Alasan yang ketujuh, Palestina adalah bagian dari daratan Syam yang didoakan baginda Nabi SAW, Allahumma barik lana fi Syamina wa fi Yamanina. Alasan kedelapan, banyak sekali para sahabat yang menyebarkan Islam mengajar di Palestina. Yang kesembilan, Palestina telah melahirkan ribuan ulama dan tokoh-tokoh Islam yang terkemuka di dunia yang berkhidmat untuk Islam.
seperti Imam Malik bin Dinar, Imam Sufyan As-Tsauri, Imam Dika, Imam Syafi'i, dan masih banyak lain yang dihidupkan atau hidupnya dilahirkan di Palestina. Saudara-saudara, jamaah sholat Jumat rahmatullah, dari sejarah yang panjang dan momen-momen yang penting bagi umat Islam itu di Palestina, maka wajib bagi kita untuk membantu secara fisik. Jelas kita tidak bisa atau tidak mampu. Yang dapat kita lakukan adalah berjihad dengan doa, dengan upaya, dan tidak lupa dengan dana. Pertama, bantuan doa. Doa adalah senjata orang mukmin. Selipkan doa di waktu mustajabah, pada waktu tengah malam, atau selesai sholat wajib, baik secara perorangan maupun bersama-sama. Pasti Allah akan mengabulkan doa-doa para hambanya yang terzalimi. Bila perlu, lakukanlah qunut nazilah untuk mencegah orang-orang yang dilaknatullah bisa dihilangkan dari bumi yang mulia ini. Allah Ta'ala berfirman tentang doa, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani fastajibu li wal yu'minu bi la'allakum yarshudun. Artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepada Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa. Apabila dia berdoa kepadaku, hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan keimanan kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Surat Al-Baqarah ayat 186. Yang kedua adalah bantuan dana atau donasi. Sisihkan sebagian harta dan infakkan untuk mereka di Palestina melalui lembaga-lembaga yang resmi, karena harta yang kita bantukan untuk mereka yang jihad perang sabilillah, Allah akan menggantikan yang berlipat ganda. Apalagi bisa membantu Masjidil Aqsa. Tentang infak, Allah Ta'ala berfirman, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang terbaik. Bantuan yang berikutnya adalah bantuan menyebarkan berita-berita yang benar. Dengan berita-berita yang benar yang terjadi, orang akan tahu, sehingga terketuk hatinya, ikhlas membantunya. Karena yang terjadi pada saat ini, saudara-saudara, di Palestina betul-betul sangat menderita. Banyak orang-orang sipil, anak-anak kecil yang tidak berdosa dibantai, diserang, dihabisi oleh orang-orang Israel. Orang-orang Islam sudah tidak boleh lagi beribadah di Masjid Suci, Masjid Aqsa. 3 hari Masjidil Aqsa untuk ibadah orang Yahudi, 3 hari untuk orang Islam. Na'udzubillah min dzalik. Berarti ini banyak berita-berita ini yang kita tidak tahu, karena para jurnalis tidak bisa meliput dan dilarang memberitakannya. Saudara-saudara, yang keempat, bantuan dukungan negara-negara Islam. Semua negara Islam hendaknya bangkit bersatu membela Masjid Suci, Masjidil Aqsa. Masjid Aqsa adalah milik umat Islam, harus bisa dikuasai lagi oleh orang Islam kembali. Masjid yang bersejarah dan selalu dikisahkan dalam Al-Quran, dan diamanatkan Masjidil Aqsa itu kepada Allah oleh orang-orang Islam. Sungguh kebodohan
dan kampanye busuk kalau sesama orang Islam yang hatinya tidak tergetar dengan kejadian yang terjadi pada saat ini di Palestina, bahkan ada yang menyatakan kalau Palestina itu Yerusalem bukan bagian dari Islam dan tidak perlu dibantu. Alhamdulillah min dzalik. Saudara-saudara, dari apa yang saya sampaikan di atas tadi, maka tidak ada alasan bagi kita semua umat Islam tidak mendukung saudara-saudara kita yang di Palestina. Kita umat Islam menolak dan mengutuk kelakuan penjajah Zionis Israel terhadap Palestina, karena yang dilakukan sudah di luar peri kemanusiaan. Banyak orang-orang sipil, anak-anak kecil, para orang-orang perempuan dibantai habis-habisan. Yang masih hidup pun tidak punya rumah, tidak bisa makan, tidak bisa berobat, karena rumah-rumah sakit, tempat-tempat pengungsian sebagian dihancurkan oleh Bani Israel. Anak-anak menjadi yatim piatu, banyak ibu yang menjadi syuhada mati karena tidak bersalah, dibombardir oleh Bani Israel. Benar-benar kejam Zionis Israel melakukan kekerasan di bumi dengan sewenang-wenang. Oleh karena itu, ya Allah, musnahkanlah orang-orang Bani Israel, binasakanlah dari bumi, usirlah para penjajah Zionis Israel dari Palestina. Selamatkanlah masjid suci, masjid orang Islam, Masjidil Aqsa. Selamatkanlah negeri Palestina dan masyarakatnya. Demikianlah khutbah yang dapat kami sampaikan dengan tema bela Palestina. Semoga ada manfaatnya kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum ila innahu rasulun alim. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. اللهم صل وسلم وزد وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على جل اشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل اصحاب رسول الله اجمعين. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa'udhu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu ayyuhal mu'minuna anna Allaha ta'ala shalla 'ala nabiyyi qatima wa bata'a bi nabiyyi ta'lima. Wa qala azza wa ta'ala Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ajil Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidina fi Palestin. Allahumma sabbit imanahum wa anzilis sakinata ala qulubihim wa waqid suqubahum.
اللهم أهلك الكفرة على المشركين اللهم دمر يهود وإسرائيل وسقط ثمرهم وسقط ثمرهم وفرق جمعهم اللهم انصر على مجاهدين أعدائنا وأعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. صووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الذي يوسوس في الصدور. الله أكبر. حديث مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى
الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله